Agate Dwani Nirte Loka Gurau Astamite Tathagata Ditye Wangse Rincite Sarwa Buddha Setre Sarwa Buddha Bodhisattvarya Srawaka Prateka Bude Loka Bajane Wichine Satwa Bhavishyati Kusida Nasapakaya Asada Kandaka Akalyana Mitra Kecatam Manjusri Kumara Bhuktaya Sedani Kalamanya Se Iyam Bojina Putra Asmatang Rasmi Sancodani Ihayat Saji Bawantu Bawanta. Sisa malam pudar meredup bersama rembulan, menyisakan fajar, menyingsing rona jingga, membias cakrawala. Di sela batu yang tak berucap kata, sunyi menghembuskan bisik, menguak sayup-sayup kisah yang tak sempat selesai. Sampai diteliti kembali sekitar abad-abad 19 Masehi itu kan waktunya lama. Itu banyak terjadi gempa bumi, banyak terjadi bencana-bencana alam. Dulu nggak seperti ini. Dulu tanah di sekitar Candi Sewu ketika pertama kali saya waktu masih kecil masih ingat, pasir itu segini tingginya, hampir menutupi setengah bagian dari candi ini. Di atas panggung waktu, irama perubahan menuntun setiap derap langkah kehidupan, memberi ruang untuk memulai lembaran yang baru. Terhitung mulai 23 Januari 2026, penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Kebudayaan, fasilitasi pemanfaatan, dan pengembangan cagar budaya kawasan Candi Prambanan resmi berlaku. Berada di perbatasan Kabupaten Klaten dan Sleman, merupakan keistimewaan administratif Candi Sewu. Ditambah penerapan Permenbud nomor 2/2026, kewenangan penataan kesatuan gugusan 249 struktur dengan keempat candi penjuru legasi Wangsa Sailendra ini. Terfragmentasi ketiga instansi berbeda, yaitu Museum Cagar Budaya, Balai Pelestarian Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Candi Bubrah ini menghadap ke arah timur, sama dengan Candi Sewu yang merupakan candi induknya juga mengarah ke arah timur. Salah satu bukti yang memperkuat bahwa candi ini adalah candi penjuru dari Candi Sewu kita temui di sini, yaitu tanda ini, tanda plus ini adalah pas garis tengahnya. Kalau kita tarik garis lurus begitu, tepat di candi utama Candi Induk Sewu. Miamor, candi bukanlah objek abu-kelabu, melainkan simfoni cinta dan rasa yang mengalun melintasi batas kemustahilan ruang dan waktu. Liriknya menuliskan sebuah babak baru naskah kehidupan. Dari Sivitas Akademika UGM menuju upaya pelestarian situs Sangiran hingga tertambat di Candi Sewu. Melodinya membawa benih rindu yang tumbuh subur di ladang yang disemai bersama. Salah satu candi perwara di Candi Sewu yaitu Candi Perwara Deret 1 nomor 6. Nah, ini memiliki bagian bilik yang sangat indah, yang bisa kita saksikan kalau kita masuk ke dalam, seperti lampu taman begitu, bercabang 3 begitu. Nah, ini sangat indah sekali, dan memang di antara banyak perwara di sini masing-masing kalau kita saksikan di dalam biliknya berbeda-beda semua. Karena memang kita tafsirkan ini adalah sumbangan dari
beberapa kerajaan-kerajaan bawahan atau negara vasal begitu. Kalau di Candi Perwara Candi Sewu ini tidak kita temui adanya inskripsi, namun bisa kita interpretasikan dari apa yang kita ketahui dari Candi Pelausan bahwa candi-candi Perwara itu adalah persembahan dari negara-negara bawahan begitu. Laksana aliran yang tercipta dari tetesan yang saling bersahutan, Mahakarya merayakan pertemuan, bukan kesendirian. Dharma Sri Maharaja Anumoda Sri Kahulunan terekam dalam inskripsi yang bertahan sejak abad ke-8 Masehi. Memberi gambaran nyata, aspirasi kolosal ini terwujud berkat dukungan komunal dalam sebuah tatanan hierarkis terstruktur. Ini adalah Candi Perwara deret 4 nomor 37. Nah, disinilah ditemukan prasasti yang saat ini kita kenal sebagai Prasasti Manjushri Graha. Tahun 1960 pada saat pembersihan rutin oleh Dinas Purbakala, lokasi pastinya memang kita belum bisa mengetahui karena hanya disebutkan berada di sebelah kanan pintu masuk. Kondisi dahulu mungkin seperti ini ya. Prasasti ini beraksara Jawa kuna, berbahasa Melayu kuno. Dari prasasti ini kita ketahui mengenai penyempurnaan Candi Sewu berangka tahun 714 Saka atau 792 Masehi. Terdiri dari 16 baris tulisan. Kita ketahui bahwa nama asli dari Candi Sewu ini bisa kita lihat pada baris ketiga, yaitu penyebutan nama Prasada Vajrasana Manjushri Graha. Aksara dari prasasti ini adalah Renagari yang berasal dari India Utara. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Sanskerta yang sangat bersifat sastra. Prasasti ini menyebutkan bahwa ada arca Manjushri yang ditasbihkan oleh seorang pendeta bernama Kumaragosa yang berasal dari Gaudi Dwipa, yang diperkirakan sekarang adalah daerah Bengal. Manjushri dalam prasasti ini disebutkan sebagai pantheon tunggal, satu-satunya divine yang disebutkan dalam prasasti ini. Sri Sanggrama Dananjaya, dia adalah Indra yang merupakan permata dari Wangsa Sailendra. Kita bisa tahu bahwa Sanggrama Dananjaya digantikan oleh Samaratungga. Rencananya besok ini buat Waisak sekalian. Yang jelas ini sudah disiapkan biar nanti tampilnya juga lebih maksimal. Sandra, sini sebentar. Karena kan tarian ini sudah beberapa generasi
Nah, kamu kan masih baru. Nah, ini nanti biar tahu, terus juga biar paham, karena kan kalau nari budaya itu rasanya harus tersampaikan. Diawali pada tahun 2021 kita Sanggar Sri Rama yang ada di Desa Trogo ini diberi amanah untuk bagaimana bisa mengembangkan seni yang ada di wilayah kita, terutama cagar budaya yang ada di wilayah Trogo. Nah, kebetulan Candi Sewu itu secara letak geografis masuk di wilayah Desa Trogo. Untuk budaya Pujo Manjusri ini biasanya teman-teman itu puasa mutih. Kalau puasa kan kita jadi bisa menahan diri dari segala hawa nafsu apapun itu. Jadi memang awalnya tarian ini untuk memperingati Hari Raya Waisak waktu itu. Nah, inspirasinya itu memang di Candi Sewu. Yang dibawakan tari ini adalah rasa syukur manusia kepada Tuhan, tidak semata-mata menunjuk satu agama. Di sini memang mengalun pelan gitu untuk memberikan rasa syukur kepada Tuhan gitu. Ya, makanya setiap kali mau menari Mbak Sandra harus disiwai. Iya, disiwai. Jadi setiap gerakan-gerakan itu, oh ini menggambarkan apa, ini apa, sehingga rasanya itu ada di sini. Gitu ya, dan tentunya nanti semuanya ini akan baik kembali kepada diri. Teman-teman kan tari Pujo Manjusri ini terinspirasi dari Candi Sewu. Nah, nanti kita lihat relief-reliefnya untuk penyusunan gerak. Pose, neng kene kan kue kelihatan jelas banget. Oh, ini jelas nih. Nah ini, nah pose ini. Beda ya? Apa? Beda sama yang itu ya? Beda no. Iki kan posisinya ini. Nah sekarang kalian explore gerak, olah rasa, piye ben susunan relief-relief nanti gerak-geraknya itu bisa jadi gerak tari. Bebas, geraknya ra kudu padha ya. Jenenge explore gerak, kita mencari gerak. Oke. Manti, selamat pagi Manti, selamat ketemu lagi. Matur nuwun. Udah lama nggak ketemu Manti. Rawuhnya di Wihara Mendut. Kapan pulang dari? Baru tadi pagi Manti, kemarin saya di Bontang. Terus pagi-pagi kepingin ketemu Manti di sini. Ya, terima kasih banyak. Pohon bodi ini kalau diurut ke belakang, keturunan yang ke-8 dari pohon bodi yang digunakan oleh Pangeran Siddhartha
lebih dari 2.600 tahun yang lalu pada saat beliau mencapai pencerahan sempurna. Ya. Arca Borobudur itu mendapat pengaruh banyak dari seni Gupta di zaman India. Nah, seni Gupta itu masterpiece, masa-masa masterpiece seni di India. Tetapi Arca Buddha Borobudur tidak persis Gupta. Ini beratnya 4,5 ton, Iya. dari batu utuh, tidak disambung, termasuk alas teratenya juga utuh. Dibuat dengan prototipe rupang atau arca dari Candi Borobudur, sering disebut dengan kalimat The Smiling Buddha. Borobudur itu mempunyai ciri khas yang tidak dipunyai oleh arca atau rupang Buddha di negara-negara lain. Waktu saya datang ke Borobudur, saya sangat tertarik dan jalan kaki itu dari Muntilan ke Borobudur itu, karena memang nggak punya apa-apa juga gitu. Jadi mencoba lihat begitu indahnya Candi Borobudur. Disitulah saya berujar penting. Bagaimana seandainya saya dikasih kesempatan untuk membuat karya-karya yang bisa ditinggalkan seperti yang dibuat oleh nenek moyang saya yang di Borobudur. Akhirnya terkabul Bante sampai sekarang itu. Sorry. Ada. Jadi di Belgia dulu waktu saya membuat kan sebesar aslinya Bante, 45 meter. Ini 17 meter. Iya. Iya, nah, 4 muka ini dalam filosofi Buddhis melambangkan 4 sifat mulia yang selayaknya dipunyai oleh tiap-tiap orang. Yang dalam bahasa Pali, bahasa Sanskerta disebut 4 Brahma Wihara. Metta, Karuna, Mudita, Upekkha. Tidak hanya anatominya yang sesuai, bagaimana ekspresi wajahnya, bagaimana sebongkah batu menggambarkan kebijaksanaan sempurna. Pemahat juga sulit menceritakan pikiran, perasaan, totalitas ditumpahkan ke situ. Menuangkannya itu. Mengapa ini gapura di Angkor Thom, di areal Angkor Wat di Kamboja, dibuat di Mendut. Pendiri dari dinasti Angkor yang bergelar Jayawarman kedua itu adalah seorang pangeran yang datang dari Jawa. Dan itu adalah kontemporeri sejaman dengan Borobudur. Kembali ke Kamboja mendirikan dinasti Angkor. Nah, dinasti Angkor itu kemudian yang melahirkan Angkor Wat, melahirkan Angkor Thom, dan lain-lain. Siapa sangka bangsa-bangsa di Asia pernah berbagi lembar sejarah yang sama. Seolah kembali menyibak tabir waktu, panel relief dinding sebelah kanan bilik selatan Candi Plausan Lor, tempat Arca Bodhisattva Manjusri dan Sarva Nirwana Viskambini berbagi ruang. Terpahat figur dengan sikap anjali, mengenakan atribut kebangsawanan Khmer, bangsa yang secara historis pernah berjaya mendominasi peradaban di delta Sungai Mekong. Cikal bakal peradaban Angkor Kamboja. Keberadaan bangsa Khmer di tanah Jawa juga disebut dalam prasasti Wurudu Kidul. Relief dan ornamen-ornamen di candi-candi itu sesungguhnya adalah kekayaan budaya yang sangat besar, tersimpan, yang selama ini tidak banyak masyarakat kita yang mengetahui nilai kekayaan budaya yang sangat besar itu. Ini adalah Candi Perwara Deret 4 nomor 82. 7 Mei 2025 kita menemukan
badan atau tubuh dari arca Aksobia ini. Kemudian seminggu kemudian kita menemukan kepala arca Aksobia dan setelah kita cocokkan ternyata merupakan satu bagian yang utuh dari badan dan tubuh arca Aksobia ini. Nanti kita mau bikin ini replika Rupang Buddha Nusantara. Kita siapkan besi pembesiannya untuk kita bikin molding ya. Rupang Buddha Nusantara ini sendiri bermudra bumi Sparsa yang memiliki arti tangan menuju ke bawah itu mempunyai arti bahwa bumi menjadi saksi atas setiap perbuatan yang telah kita perbuat di masa kehidupan kita. Dan Rupang ini menghadap ke timur. Ke timur itu adalah simbol dari matahari terbit ya. Matahari terbit itu adalah sebuah perubahan. Jadi kita berusaha bukan tentang apa yang kita dapatkan dalam berkarya, tapi apa yang bisa kita persembahkan dalam karya ini dengan mencurahkan segala kebaikan yang kita miliki dengan sungguh-sungguh bekerja dengan sepenuh hati. Beliau melihat hidungnya sedikit melengkungnya ke atas seperti orang Eropa. Jadi Bante mengibaratkan kalau di pewayangan itu sosok di pewayangan itu kalau yang kesatria itu hidungnya seperti ini, nanti ya sosok yang Kurawa itu seperti apa. Jadi nggak mungkin kalau seorang kesatria yang ada sifat kebijaksanaannya itu hidungnya seperti itu. Nah Bante mengoreksi di situ. Nah gitu kita sampai wah. Seni itu membawa perasaan yang dituangkan pada setiap karya. Karena kesenian itu dia berakar dari apa yang kita lalui, apa yang kita alami. Lalu kita menuangkan pada setiap goresan karya itu untuk mengingatkan tentang kesadaran. Kalau di bahasa Jawa, tangi itu sama dengan kita bangun tidur tuh sadar gitu, sadar dari tidur. Sama kalau kita mengalami hal yang tidak enak, tidak mengenakan atau sakit, itu kita disuruh ingat. Jadi bukan cuma kita berkarya, membuat karya seni dalam bentuk Rupang Buddha, bukan. Tapi kita juga menaruh rasa, menaruh kasih sayang. Sehingga apa yang kita ciptakan dalam sebuah karya bisa tersampaikan apa yang kita rasakan kepada umat dalam mempraktikkan Dhamma. Struktur Candi Sewu dikelilingi oleh 2 lapisan candi perwara yang tersusun berurutan. Susunan yang secara numerik identik dengan jumlah 72 stupa berlubang Borobudur. Dalam Abhidharma Kosabasya atau Abhidammata Sanggaha. Dalam Pakarana Pali juga disebutkan 72 dhamma dengan sifat intrinsik atau sabhava. Fatu dhamma dipelajari untuk memahami sabha sangkaresu, anicca-sana atau persepsi perubahan dalam semua fenomena yang terkondisi. Bagaimana benda yang sederhana seperti tanah liat, kayu, batu, kemudian selembar kain digunakan untuk menyampaikan ajaran ya tentang hidup ini penuh dengan ketidakkekalan, tentang segala sesuatu interdependensi, saling berhubungan, hingga akhirnya bahwa tidak ada inti yang inherent, semuanya perubahan. Apa yang abadi? Dan dengan mengerti semuanya itu kita menjadi tidak melekat. Tidak melekat itu bukan berarti kita lalu tidak berbuat apa-apa. Oh, kita berkarya semaksimal mungkin dalam kehidupan yang pendek ini, tetapi tidak melekati karya itu. Tiba waktunya sekarang kita untuk mengangkat ini adalah karya seni yang
sangat luar biasa ya. Seni persembahan mandala adalah tarian alam semesta di atas kanvas spasial, di mana titik dan garis menyatu tidak untuk memuja keabadian, melainkan melepas keterikatan dan menumbuhkan pikiran yang memberi. Pertanyaannya, kemanakah genetik seni kita? Apakah langgam Sailendra ini hanya akan dipahami sebagai penanda masa lalu atau menjadi inspirasi masa depan?